Halo Mina, apa kabar kalian semua? Kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan manhwa. Lagi di jeri lagi guys ya. Yang lupa subscribe. Yo, langsung saja masuk ke ceritanya guys. Seperti biasa tanpa banyak babi bu lagi, kita gasken. Di part sebelumnya Gen 47 kemudian setuju untuk ikut pelatihan di padang pasir. Sementara itu 10 tahun apakah sang istri masih akan menunggunya dan menerimanya nantinya? Ya, kita nantikan saja guys ya. Kekuatan cinta. Kali ini Scan menampilkan Ryu yang sudah mengalami time skip ya guys. Sekarang dia sudah jadi pemuda tampan dan pemberani. Seekor harimau datang dari semak kemudian mendekati Ryu yang sedang mencari tanaman herbal. Ryu menyapanya dan mengira bahwa ia adalah pasangan harimau yang dikenalnya. Namun harimau itu langsung menyerang Ryu. Ryu menjatuhkan keranjangnya kemudian melemparkan daggernya dan dagger itu dengan sekejap membunuh harimau itu guys. Ryu kemudian datang ke bank tempatnya selalu menabung. Di sana ia menukar cakar-cakar harimau itu beserta bagian lainnya yang berharga dengan uang dan ditabung. Dia sebagai tamu VIP yang telah menyimpan uang di sana sekarang menjadi klien yang dengan gelar VIP atau VIP. Setelah itu Ryu kemudian pulang. Ia melihat Master Sabu yang sedang mengobati macan peliharaannya. Macan itu terluka cukup parah sehingga Master Sabu bermaksud memberikan energi Ki untuk menyembuhkan luka itu. Master Sabu juga mengatakan kalau macannya itu diserang oleh macan baru yang datang ke gunungnya itu. Ryu kemudian membantu masternya untuk merawat luka macan itu. Ia menyirami sebotol potion dan menjahit lukanya sesekali. Ia membuli macan itu sedang Master Sabu akan mulai mengambil minuman dan bersantai. Master Sabu yang melihat gerakan tangan Ryu yang cekatan lalu menanyainya, kau sudah lebih cepat sekarang. Kemudian Ryu menjelaskan bahwa dirinya sudah bisa mengendalikan 6 Bieldo. Mungkin maksudnya 6 dagger ya guys ya. Kan sebelumnya ia hanya bisa mengendalikan 3. Jadi Ryu menjelaskan selama 3 tahun ini ia dibebaskan melakukan latihan apapun tanpa dipantau. Sontak mendengar itu Master Sabu heran. Kau cukup hebat bisa menggunakan 6 Bieldo dalam waktu 3 tahun ya. Tapi kelihatannya kau sudah memakan banyak kok barang bagus sendirian ya. Tanpa itu mustahil untukmu mengendalikan 6 Bieldo, kata Master Sabu menelisik. Hihi, kan katanya sambil memegang bahu Ryu. Ryu kemudian berkeringat dingin. Ya, maksudku itu tidak terlihat salah bahwa dewa memberkahiku karena menjadi baik dan pekerja keras. Ya, terserah, aku tidak peduli apa yang kau lakukan, aku memaafkanmu. Ya, aku harus bersyukur karena mastermu ini cukup baik kepadamu. Kau harus bersyukur. Baik apanya, sering dibully cuk. Oke, sekarang cukup dengan intimidasinya. Kau harus melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kau baru menyelesaikan setengahnya. Ryu kemudian kaget mendengar perkataan dari Master Sabu. Bagaimana mungkin dia sudah berjuang dan bekerja mati-matian baru bisa setengah, katanya. Katanya lagi di dalam hati. Ayo ikuti aku, biarkan harimau itu beristirahat. Mereka berdua pun pergi ke tempat yang ada air terjunnya guys. Setibanya di sana Master Sabu pun berkata, tahap lanjutan ini akan bisa menutupi semua kelemahan dalam gaya bertarung atau gaya Biloedo. Dan satu tingkat di atasnya akan mengatasi kelemahan bentuk Biloedo yang berupa pisau pendek. Jadi kau harus berlatih sekarang sesuai dengan apa yang aku instruksikan, kata Master Sabu kemudian. Mereka berdua saling bersila berhadapan di atas air terjun. Sesaat setelah menjelaskan itu, Master Sabu kemudian menendang Ryu dari tebing itu. Ryu yang tak menyangkanya kemudian terjatuh ke bawah menuju air terjun. Ryu nyebur bersama dengan air yang jatuh. Sementara di tempat lain, di sebuah markas aliansi Murim yang dinamakan Choyangru, for your information lagi nih guys ya, ternyata Choyangru itu artinya mengendalikan tempat yang damai. Di markas aliansi Murim ini terlihat sepi, namun jangan salah, terdapat banyak penjaga yang bersembunyi yang menjaga markas tersebut. Di markas tersebut dimasteri oleh bapaknya Rin ya guys ya. Bapaknya Rin kemudian bercakap-cakap dengan master dari Akademi Cheonmu. Bagaimana Cheonganju tahun ini? Apa aku bisa menaruh harapan yang tinggi? Tanyanya kepada Master Akademi.
Mungkin maksudnya Cheonganju itu adalah generasi baru atau murid-murid akademi tingkat atas ya guys ya, yang memiliki bakat gitulah modelnya ya. Pokoknya gitu. Tentu saja kami telah memiliki 40 orang terbaik dan memisah mereka menjadi 4 grup. Di antaranya naga biru, macan putih, Hyunmu, dan grup Jujak. Hyunmu itu sejenis kura-kura guys ya, kura-kura yang ekornya itu kayak ular. Sedangkan Jujak itu sejenis burung api, burung pionik. Lanjut. Ya, kami juga membuat latihan spesial untuk tiap grup tahun ini, kata Master Academy itu. Grup naga biru ke Mudang, macan putih ke Taesang, Hyunmu ke Hwasan, dan grup Jujak ke Yamesan. Katanya menambahkan, kembali ke tempat Ryu yang tercebur ke air terjun. Master Brenkes, katanya memaki. Apa kau lupa apa yang ada di tangan dan kakiku? Ini pemberat, Master Brenkes, katanya dengan marah. Ryu pun kemudian kelelep ke dasar air lalu melepas gelang pemberat di tangan dan kakinya agar bisa keluar dari dalam air. Setelah ia bisa menghirup udara, kemudian ia berpikir lagi, jika ia meninggalkan gelang pemberat itu dan tidak melanjutkan latihan, ia akan menjadi bahan olok-olok dari masternya tersebut secara terus-menerus. Gengsi deh guys. Agar hal itu tidak menjadi kenyataan, ia pun memutuskan mengambil gelang dan melakukan latihannya. 3 bulan kemudian di markas Murim Cheonggru, Master Cheonggru atau bapaknya Rin kemudian bercakap dengan salah satu pemimpin atau Master Akademi Cheonmu. Master Akademi lalu berkata, sudah saatnya anak-anak Jujak akan menuju Yamesan. Oke, sedikit informasi nih guys ya, Yamesan itu gunung di dekat tempat tinggal Ryu dan gurunya tinggal. Ia juga mengatakan bahwa salah satu master bernama Master Jin akan menjadi guru nanti untuk grup Jujak. Katanya menambahkan, Scan kemudian menampilkan Master Jin yang sedang menuju ke Yamesan. Ia dipandu oleh 2 orang. Kita akhirnya sampai di air terjun. Ayo istirahat dahulu, kata Master Jin kepada 2 orang itu. Kedua orang itu yang melihat sekitar sedang sepi lalu menunjukkan niat aslinya. Pak Tua, karena tidak ada orang di sini, hehehe. Kalau kau mau berterima kasih kepada kami, biarkan kami mengambil semua yang ada di tasmu, kata seorang dari mereka. Satunya lagi lalu berkata, itu bahkan tidak cukup, kami melihatmu keluar dari toko perhiasan sebelumnya. Keluarkan semua isi kantongmu, katanya sambil mengacungkan pedang. Oh tidak, aku kira kalian orang baik-baik, bagaimana kalian bisa melakukan ini pada orang tua sepertiku? Kata Master Jin sambil menyerahkan kantong serta 2 buah bola besi. Saat 2 orang itu maju hendak mengambil kantung yang dilemparkan oleh Master Jin, di saat itulah Master Jin kemudian melemparkan bola yang dipegangnya. Push! Duar! Tepat mengenai 1 orang dan satunya lagi merangsek maju, namun tak sengaja ia juga terkena pentalan batu yang entah dari mana datangnya. Lalu pedangnya meluncur ke depan. Master Jin yang melihat itu bermaksud menghindari, namun sial baginya, ia tersandung batu. Kepret apa? Sini bela diri lemah gini. Lanjut. Master Jin itu langsung jatuh dan kepalanya membentur batu. Jadi dia meninggal karena kena batu dan di kepalanya. Sedang 2 orang itu, satunya mati karena jutsu atau jurus Master Jin dan juga terkena batu di kepalanya, dan satunya terkena pentalan batu yang entah dari mana datangnya. Duh, asli ngakak. Bisa-bisanya. 30 menit sebelumnya diperlihatkan Ryu yang sedang berlatih di bawah air. Di bawah air terjunnya, ia sudah bisa berlatih di bawah air selama 30 menitan. Ia sudah melewati tahap pertama, namun ia masih harus melatih melempar pisau dan menghancurkan batu di dasar air itu. Sebelumnya ia sempat meminta saran Master Sabu, namun malah jadi bahan olok-olok Master Sabu. Karenanya sekarang ia merasa kesal jika mengingat kejadian itu. Ia kemudian memusatkan ki-nya sambil berkata, Master Bang. Lalu aura putih menggelegar keluar dari tubuhnya dan 1 biloedo dilempar dums tepat mengenai batu itu, dan itu menimbulkan efek ledakan hingga ke permukaan. Setelah itu Ryu kemudian ke permukaan lalu mengelap tubuhnya. Di saat itulah Ryu kemudian melihat beberapa orang sedang terkapar. Oh, jadi batu itu ya yang berasal dari ledakan itu. Yang kena orang itu ya. Ryu kemudian mendekat dan heran mengapa ini bisa terjadi. Di dalam otaknya ia memprediksi kejadian itu. Ia memperkirakan 2 orang itu adalah pencuri yang mengincar orang tua itu. Menurut Ryu, 2 orang itu terbunuh oleh karena Master Jin.
Pria nomor 1 rusuknya patah, mungkin terkena bola besi. Dia juga terkena batu di belakang kepalanya dan mati. Penyebab utama dia mati kemungkinan besar adalah terkena batu. Orang ini punya kapalan di tangannya. Kemungkinan besar adalah pengguna pedang, dan pedang yang dijatuhkan oleh Pak Tua itu adalah pedang murahan, sepertinya milik kedua orang ini. Pria nomor 2 dia juga terkena batu di punggungnya. Dia sedikit cukup kuat untuk menusuk Pak Tua saat dia sudah mati. Oh, mungkin maksudnya karena tubuhnya menimpa tubuh Master Jin, guys ya. Jadi dia kan masih pegang pedang tuh yang terlempar ke depan. Lalu dari mana batunya berasal? Apa ini hukuman langit? Pikir Ryu di dalam hati. Hukuman langit, Bahlul lu yang menembak. Lu yang menembak keras batu sehingga dia kena, cok. Adik-adik. Ia pun kemudian mencari penyebab Pak Tua atau Master Jin itu mati. Dia tahu Master Jin ini tahu bela diri. Dia juga memperkirakan bahwa bola itu miliknya. Kakinya terkilir dan belakang kepalanya terluka, artinya dia mencoba menghindar dan terjatuh. Dan tidak diduga dia jatuh ke batu yang tajam. Jadi ketika Pak Tua jatuh, si nomor 2 juga jatuh dengan pisau ke arahnya. Tapi aku penasaran kenapa Pak Tua yang terlihat kuat itu tak dapat bereaksi tepat waktu, katanya di dalam hati. Ryu pun memuji dirinya karena berhasil mengupas kejadian itu. Geprek. Setelah selesai bermain detektif-detektifan, Ryu kemudian mengubur semua tubuh-tubuh itu. Ia pun kemudian mengatakan pada kuburan Master Jin, "Aku sudah menguburmu dengan bagus dan membersihkan tubuhmu serta mengganti bajumu dengan yang baru. Jadi sebagai imbalan aku akan mengambil barang-barangmu," kata Ryu kemudian. Dia mengambil barang-barang Master Jin. Setelah memeriksa beberapa barang, Ryu kemudian memeriksa kantung yang dibawa Master Jin. Di situ ia melihat ada sebanyak 230 keping uang emas. Wadidaw, cuan berdes Ryu. Ia memikirkan 20 keping per bulan jika ia bekerja. Jadi jika ditotal 230 keping adalah upahnya selama setahun penuh. Ryu kemudian gemetaran gembira. Ia juga mendapat masker pengganti wajah dan beberapa bola besi. Lalu mendapatkan juga surat. Di dalam surat yang ditulis oleh Cho Guanju Yibisu Pengsu, Master Jin diminta untuk melatih dan mengajari anak-anak murid dari Chionmu Academy selama 3 bulan. Ryu pun yang melihat itu memiliki ide untuk melatih anak-anak itu, walaupun ini kegiatan yang sukarela. Namun baginya ini adalah kesempatan untuk bersenang-senang. Sudah lama dia tidak begitu berinteraksi dengan orang-orang luar. Scan kemudian berpindah pada satu serombongan murid yang datang dari Akademi Chionmu. Salah satu dari mereka kemudian bertanya pada seorang temannya, "Hei Namgung, apa kita belum sampai?" "Oh, sebentar lagi sampai. Sudah sekian lama sejak kita mendaki Yamesan. Aku harap kita segera sampai," katanya kemudian. Kayaknya nih grup jujak. Setelah mereka berjalan dan mendaki cukup lama, akhirnya mereka melihat rumah pelatihan yang akan mereka tinggali. Melihat itu, beberapa murid kemudian bersemangat untuk bisa sampai dan berlari menuju tempat itu. Di tengah-tengah mereka berlari, kemudian cup. Mereka dihadang oleh seorang master yang datang dari atas, berambut putih alias Ryu ya guys ya. "Siapa kau?" tanya seorang murid kemudian. "Jadi kalian sudah sampai ya?" kata Ryu tanpa menggubris pertanyaan murid itu. Ryu kemudian membawa mereka masuk ke tempat pelatihan itu. Di sana Ryu memperkenalkan diri dengan nama tanpa nama alias master yang tak bernama. Ryu kemudian memberitahukan kepada semua siswa bahwa dirinya memakai masker wajah dan tidak memberitahukan siapa sebenarnya dirinya. Ryu kemudian membuat alasan kenapa dia menyembunyikan wajah dan namanya. Itu semua karena jika ia membeberkan nama dan wajahnya, ia bakal tak bisa mendidik semua siswa secara sama rata. Jadi ia bahkan akan disuruh untuk mendidik satu atau dua orang secara khusus saja, istilahnya master besar ya, yang hanya membuka kelas VIP guys. Sebagian dari murid menyanjung alasan itu dan ada juga yang merasa curiga akan hal itu. Selanjutnya ya bisa ditebak lah, Ryu bakal ngoceh, membanggakan diri dan sebagainya. Dan pada akhirnya Ryu hanya ingin dipanggil master saja sih sebenarnya guys. Ketika mendengar semua murid serentak memanggilnya master, di saat itulah ia bahagia. Menurutnya tak sia-sia ia mempersiapkan semua hal dan strateginya. Setelah menyelesaikan pidatonya, kemudian Ryu menunjuk sebuah kotak dan mengatakan bahwa di dalam kotak itu adalah hadiah untuk semua orang yang menjadi muridnya. Setelah itu Ryu kemudian menyuruh mereka semua memakai gelang pemberat itu, lalu menuju arena latihan. Ryu akan menuju ke arena latihan terlebih dahulu.
Para murid kemudian berebut ingin mengambil hadiah mereka. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan hadiah begitu mereka sampai di tempat latihan. Sang ketua grup Juja kemudian mengakomodir rekan-rekannya untuk berbaris karena semua kebagian 4 hadiah yang sama. Jadi tidak perlu berebut, katanya menenangkan. Ryu yang seolah berjalan menuju arena latihan kemudian mengintip. Ia penasaran reaksi apa yang akan diperlihatkan dari murid-murid itu saat sudah mengetahui hadiah yang diberikannya adalah gelang pemberat. Ryu yang melihat para murid itu pada mengeluh kemudian merasa senang dengan reaksi itu. Ia kemudian menuju arena latihan. Di arena latihan semua murid kemudian berkumpul semua. Melihat ekspresi mereka, Ryu kemudian berkata, Oh, apa kalian tidak menyukai hadiahku? Bukan, Master. Hanya saja ini terlalu berat, sampai-sampai kami kesusahan bergerak olehnya. Berat? Hah? Benda itu. Yang kuberikan itu hanya 50 kg. Bukannya itu sudah cukup ringan. Hah? Anjir, Pak Tua ini sudah gila, pikir seorang dari murid itu. Master, kami akan mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih kuat. Jadi bisakah Anda meringankan bebannya sedikit? Rasanya pergelanganku akan bergeser ketika melakukan teknik pedang selagi memakai gelang itu. Seorang dari mereka kemudian bernegosiasi dengan Ryu. Begitukah? Kau bilang pergelanganmu akan bergeser? Ya, siapa namamu? Tanya Ryu kemudian. Lepaskan gelangmu dan tunjukkan bela dirimu. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan, sambung Ryu lagi. Baik. Nama saya Namgung dari klan Namgung dan saat ini pemimpin grup Jujak, katanya kemudian menjawab pertanyaan Ryu. Beberapa murid kemudian mendukungnya. Ayo ketua, lakukan yang terbaik, kami mendukungmu, kata mereka. Enak sih ngomong di belakang. Namgung kemudian berdiri lalu menunjukkan teknik dari klan Namgung, yakni pedang petir. Ia melakukannya dengan baik dan itu membuat murid lain menghormatinya. Di tengah-tengah Namgung yang sedang melakukan teknik, Ryu kemudian maju dan dengan sangat cepat melakukan pergerakan satu tangan, lalu mengambil alih pedang yang dihunuskan oleh Namgung. Sungguh kecepatan yang buruk, kata Ryu kemudian mengejek. Biar kutanya padamu, apa ini di pergelangan tanganku? Itu gelang, Master, jawab Namgung. Benar, tepatnya ini gelang dengan berat 140 kg per gelangnya, kata Ryu kemudian. Para murid kemudian kaget mendengar betapa berat beban yang dibawa oleh master baru mereka. Kemudian Ryu memperlihatkan skillnya memotong pohon tanpa membuat pohon itu bergeser sedikit pun. Para murid kembali kagum akan kemampuan masternya. Namgung yang membantah sebelumnya kemudian mengakui dirinya salah dan akan melakukan apapun yang diinstruksikan oleh masternya mulai sekarang dan ke depannya. Aduh. Ryu kemudian mengembalikan pedang Namgung. Selanjutnya Ryu meminta pendapat wakil ketua atas nama Hyunun dari klan Mudang. Ia juga tidak ingin dipermalukan, jadinya ia memilih jalur aman dengan mengatakan, gelang itu akan meningkatkan kemampuannya ke depan dan siap memakainya. Sedang murid-murid di barisan belakang hanya bisa menggerutu karena tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain menurut memakai gelang hadiah itu. Para murid kemudian berlatih. Ada yang berlatih mencuci pakaian dengan menggunakan batu penggosok yang beratnya sekitar 30 kg secara bergantian. Walaupun mereka menurut, namun di belakang masternya mereka mencak-mencak, guys. Ada yang menyusun manik-manik, ada juga yang memahat kayu. Pokoknya model latihannya sama dengan Master Sabu, guys. Nyiksa. Semua murid memang muak dengan latihan begini. Ada yang akan melaporkan kejadian ini kepada akademi. Ada juga yang langsung menantang Master Ryu, seperti si Nohak dari klan pengemis. Ia terang-terangan menantang Master Ryu. Nohak muak sampai-sampai ia tak bisa menahan emosinya. Ia kemudian membuang kapaknya walaupun sempat dihentikan oleh Namgung. Namun Nohak tetap bersikeras untuk melawan dan protes. Kami datang jauh-jauh ke sini untuk latihan. Tapi apa yang kau berikan? Kau malah menjadikan kami buruh, katanya memaki pada Master Ryu. Oh, kenapa? Kalian semua kan sedang berlatih. Dari hari pertama kau membuat kami memakai gelang pemberat seolah kami budak. Kau mengambil seluruh barang kami kecuali pakaian dan senjata. Kenapa kau juga membuat kami melakukan ujian memasak? Dan lagi kau membuat Jinrung dan Hyunun di dapur. Dan membuat yang lainnya mencuci, mencari kayu, dan berburu. Lalu setelah kami semua menyelesaikan semua itu, kau menyuruh kami mengikat manik-manik, bahkan itu belum berakhir. Kau membuat kami memahat kayu. Kami tidak punya waktu istirahat, tahu, katanya.
Paling tidak berikan kami istirahat, juga berikan kami latihan yang sesungguhnya, kata Nohak kemudian. Ho, latihan sesungguhnya ya? Jadi kau mau bilang bahwa apa yang kulakukan ini bukan latihan? Hah? Kata Master Ryu kemudian. Benar, ini eksploitasi buruh dan tidak bisa disebut latihan sama sekali. Ini semua siksaan, bukan latihan. Aku tak tahan lagi, aku tak mau melakukannya lagi. Bahkan jika kau menghajarku sampai mati, kata Nohak kemudian. Jika kau terus seperti ini, aku akan kembali ke akademi dan melaporkannya, katanya menambahkan. Ho, kau menentangku ya, kata Ryu kemudian. Iya, itu benar, aku menentangmu. Kau tidak benar-benar melatih kami. Apa yang bisa aku harapkan dari master sepertimu, kata Nohak kemudian. Sedang di belakang para murid yang melihat kejadian itu mulai panik dan memohon maaf atas perkataan Nohak itu. Nohak cepat minta maaf, kata salah satu dari murid itu. Ryu kemudian berpikir, murid lain sedang melihat, jadi ia tidak boleh gegabah dan harus memberi pelajaran yang masuk akal, sehingga si Nohak ini bisa sadar dan mengakui dirinya. Ryu kemudian teringat dengan sebuah teknik yang diciptakan oleh seorang master untuk memberi pelajaran bagi perampok yang memakan anjing kesayangannya. Teknik itu tidak membunuh namun sangat menyiksa sampai-sampai membuat si perampok kapok dan memohon untuk dibunuh saja. Ryu mengira teknik ini tidak akan pernah digunakannya, namun kali ini teknik ini akan sangat membantu mengajar murid yang bebal ini. Ryu kemudian berkata, baiklah aku mengerti, jika kau benar-benar menginginkan aku mengajarimu teknik bela diri, maka aku akan kulakukan sekarang. Hoi, ambilkan dia sebuah senjata kayu. Ryu menyuruh murid lain untuk mengambilkan senjata buat Nohak. Nohak kemudian mendapat senjata tongkat, ia pun bersiap dan mengatakan, oke, aku sudah siap, kata Nohak. Bersama dengan itu, sebuah pusaran angin kemudian terbentuk. Sebuah teknik menghajar pusaran angin itu mengelilingi Nohak. Di tengah pusaran angin, Nohak tak bisa apa-apa lagi. Ia hanya bisa menerima hantaman yang terus dan terus menghajarnya sampai berdarah-darah. Teknik itu mengunci pergerakan Nohak. Ia dihajar secara sepihak oleh Ryu. Teknik itu sungguh mengerikan, baik bagi yang menerima maupun pihak yang hanya menontonnya juga. Setelah kejadian itu, Nohak seperti zombie yang sangat penurut dengan Ryu. Ia yang berasal dari klan pengemis yang biasanya tidak mandi selama bertahun-tahun, malah mau mandi ketika Ryu menyuruhnya, tanpa ada penolakan sedikit pun. Teman-teman Nohak yang menyadari perubahan Nohak menjadi sangat khawatir dengan Nohak dan tidak mau membantah Master Ryu. Mereka tidak ingin menjadi Nohak kedua ataupun Nohak-Nohak selanjutnya. Nohak bahkan sudah kehilangan citranya sebagai pengemis yang terkenal tidak mandi dan tidak bekerja. Kini hanya tinggal Nohak yang rajin bekerja dan rajin mandi. Di pihak Nohak, ia selalu bergidik ketakutan ketika mengingat apa yang dialaminya waktu lalu. Ia sangat ketakutan dan itu membuatnya melakukan apapun yang diinstruksikan oleh Master Ryu. Hihi. Akhir-akhir ini teman-temannya menjadi sangat perhatian kepada Nohak. Mereka diinstruksikan begitu oleh Master Ryu. Ada yang memasak ikan dan sayur hanya untuk Nohak, ada yang memberikan beberapa obat herbal untuk mengatasi lebamnya. Kayaknya biar nggak trauma psikologisnya sih, guys ya. Sementara Ryu bersembunyi dan berkeliling untuk memantau anak-anak muridnya itu. Ia melihat beberapa muridnya rajin melakukan apa yang diinstruksikan olehnya. Dan di satu kesempatan ia mendengar sang ketua atau Namgung menaruh hati kepada salah satu gadis di grup Jujak, yaitu kepada Jin Soze. Mendengar itu, Ryu kemudian memiliki ide. Ia memanggil Jin Sozer dan Namgung secara terpisah untuk datang ke sebuah tempat yang telah ia tentukan. Di tempat tersebut, ia ingin mempertemukan mereka berdua di hari yang ditentukan. Jin Sozer datang ke tempat itu. Ia mencari masternya namun tak menemukannya. Namgung juga begitu. Ia terus saja mencari sampai ia bertemu dengan Namgung di sana. Mereka berdua kemudian ngobrol bahwa mereka berdua sama-sama mendapatkan instruksi datang ke sini oleh masternya. Sementara dari kejauhan, Ryu memperhatikan mereka berdua dari atas pohon. Ryu memprediksikan 3 hal di dalam pikirannya tentang ide ini. Hal pertama, Gungsang atau si Namgung ini tidak bisa menembak Jin Sozer. Hal kedua, Gungsang berhasil menyatakan cinta, tapi Jin Sozer meminta waktu untuk memikirkannya. Hal ketiga yakni mereka berdua saling menerima dan menjadi pasangan. Selain ketiga hal ini, ada hal keempat yang kemungkinannya sangat kecil tapi akan bisa terjadi, yaitu Namgung yang kehilangan akal kemudian mulai mencoba melucuti Jin Sozer. Jika kejadian ini benar-benar terjadi, maka Ryu akan turun tangan bersama dengan Jin Sozer. Ia akan memberi pelajaran kepada Namgung
ini sampai kapok. Apapun yang terjadi, Ryu sudah bersiap dan kesempatan sudah dibuatkan olehnya. Jadi sekarang ia harus sabar menunggu apa yang akan terjadi. Tak disangka tak diduga, ternyata seekor harimau datang menghampiri Namgung dan Jin Soldier. Ryu yang melihat itu kemudian berpikir sejenak. Jika ia menolong sekarang, maka rencana jeniusnya akan gagal total. Jadi ia berpikir untuk membiarkan sebentar dan melihat reaksi dari kedua muridnya itu. Nanggung dan Jin Soldier kemudian tersentak begitu mengetahui ada seekor harimau yang datang ke arah mereka. Harimau itu kemudian meloncat menerkam ke arah kedua sejoli itu. Nanggung refleks memeluk Jin Soldier dan mencoba melindunginya. Bebe. Hal itu kemudian membuat dirinya terluka di bagian punggung. Ryu yang melihat itu tak habis pikir, drama macam apa itu? Pikirnya. Sementara di bagian bawah pohon drama berlanjut. Namgung menyuruh Jin Soldier untuk melarikan diri sedang dia akan melawan harimau itu sendirian. Di sisi Jin Soldier, ia tidak mau meninggalkan Namgung sendirian. Ia lebih baik dimakan macan itu katanya daripada harus melarikan diri. Duh, kocak asli guys. Mereka secara jelas sudah saling suka. Melihat drama yang tak berujung, Ryu mengambil tindakan dengan langsung menghantam harimau yang telah siap menerkam. Setelah mengajar harimau itu, kemudian Ryu mendatangi kedua sejoli itu. Ia memarahi keduanya yang hanya berguling dan bercinta-cintaan. Kedua sejoli itu pun meminta maaf dan berterima kasih karena telah diselamatkan. Karena Ryu merasa mereka masih lemah, maka ia akan menggandakan latihan untuk kedua sejoli itu. Ryu kemudian meninggalkan mereka berdua. Kedua sejoli yang tak mengerti kenapa dipanggil sebelumnya hanya bisa bertanya-tanya. Di tengah-tengah kebingungan mereka, Jin Soldier kemudian baru menyadari bahwa Namgung terluka cukup banyak ketika ia melindungi dirinya saat harimau itu menyerangnya. Jin Soldier kemudian mengobati luka tersebut lalu merobek bagian bajunya untuk memperban bagian luka Namgung. Setelah selesai, kemudian Namgung memantapkan diri dan memberanikan diri untuk mengajak Jin Soldier untuk berkencan. Gitu dong dari tadi, lama banget. Jin Soldier pun mengiyakan tawaran tersebut. Nah kan, sebulan kemudian, para murid kemudian berlatih di dasar air terjun. Mereka semua tidak dapat berlama-lama berada di dalam air. Rata-rata dari mereka yang berlatih hanya bisa sampai di tahap baru memegang pedang lalu keluar dari dalam air. Yang menonjol dari latihan kali ini yaitu si Namgung dan Jin Soldier, karena dia 2 kali lipat ya pelatihannya. Mereka juga berlatih mengapung di atas papan-papan yang terapung di atas air. Master Ryu kemudian datang. Ia datang-datang langsung memarahi mereka semua karena tidak bisa mengapung di atas papan. Kemudian salah satu murid bertanya, "Apakah memang bisa mengapung?" Murid itu kemudian berkata, "Aku memang pernah mendengarnya tapi belum pernah melihatnya," katanya. Ryu pun kemudian mengatakan, Waduh, kalian ini benar-benar sampah. Itu adalah latihan dasar yang bahkan bisa dilakukan oleh anak umur 13 tahun. Katanya sambil mengenang dirinya yang telah bisa mengapung dahulu di umur 13 tahun. Ryu pun kemudian menunjukkan kemampuan itu kepada para muridnya. Ryu meminta papan kecil lalu melempar kedua papan itu ke air dan berdiri di atasnya. Karena itu dilakukan Ryu maka terlihat mudah. Ryu kemudian mengajarkan setelah bisa berdiri di atas papan, tahap selanjutnya adalah berjalan di atas air. Ia pun kemudian mendemonstrasikannya. Ia mendemonstrasikan salah satu teknik di air. Susus, boom. Air bergejolak dan meledak ke atas. Sekian kemudian berpindah 15 hari kemudian. Seorang murid bernama Dang Cheol dari klan Dang Dang, ia kemudian diminta oleh Ryu untuk mengambil air dari gunung sebelah. Karena air di gunung itu sudah tercemar saat Shinohak mandi. Segitunya. Di tengah jalan ia bertemu dengan serombongan orang. Orang-orang itu kemudian meminta Dang Cheol untuk menyingkir dari jalan mereka. Orang-orang itu bahkan mengatai Dang Cheol sebagai pengemis ya, karena penampilan lusuh dan juga baju comang-camping akibat dicuci pakai besi yang 30 kg itu guys. Hei, menyingkir dari jalan kau tulia. Baju baumu itu merusak suasana. Dan saat orang itu memegang Dang Cheol kemudian menghempaskannya dengan satu tangan. Di tempat pelatihan, Ryu kemudian berpikir, kemana si Dang Cheol? Kenapa belum juga kembali? Karena menurut perhitungannya harusnya dia sudah kembali saat ini. Oke, kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya guys ya. Selanjutnya kita bahas dulu Namjilan kawan-kawan. Siapa nih yang sudah rindu Namjilan kawan? Terima kasih sudah stay di channel saya dan selalu mensupport saya. Akhir kata saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Bye bye. Salam Ozas.